Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yang saya hormati kepada guru kita pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Hajah Peti. Semoga Allah panjangkan umurnya dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada rekan-rekan teman-teman seperjuangan saya, semoga Allah jadikan kita generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tema tentang pentingnya mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Rawahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Mengapa sih Allah wajibkan mencari ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu. Agar apa? Agar derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka itu harus dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang menginginkan akhirat, itu juga sama harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bersangkutan hal apapun itu, ketika tidak memakai ilmu, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengerjakan amal tanpa ilmunya, maka amalnya sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi generasi di masa depan, kita harus semangat mencari ilmu, semangat mencari amal yang lebih baik di masa depan. Jangan sampai amal kita tidak pakai ilmu dan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang, di zaman modern sekarang, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, maupun di handphone, mau di majlis-majlis, banyak sekarang, tidak ada alasan sama sekali. Oleh karena itu, kita semangat mencari ilmu demi menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan ilmu kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah orang yang berilmu. Dan juga Imam Abu Ishaq Al-Huwaini pernah mengatakan di dalam maqalahnya, al-ilmu huwa alladhi yahmiluka ala khasyatillah. Ilmu itu adalah yang bisa membuat kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga faman zada ilmuhu zadat khasyatuhu. Semakin orang banyak ilmunya, semakin bertambah ilmunya, maka ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waman khasyallah lam ya'simhu. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu apalagi kita di zaman sekarang, di zaman modern, di zaman gampang-gampangnya mencari ilmu dan juga gampang-gampangnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus
dikuatkan hati kita dengan memperbanyak ilmu dan memperbanyak amal soleh, sehingga kita tidak diracuni oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Di antaranya fitnah akhir zaman yaitu handphone atau wanita-wanita ya. Jadi sehingga kita tidak diracuni oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.